أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الطلاب، بارك الله فيكم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. نسأل الله أن يجعلكم في صحة وعافية. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نحن بين أيدينا كتاب نفيس ومهم جدا، كتبه شيخان معاصران وهما حيان في هذا العصر، وهو شيخنا الشيخ إبراهيم الشيخ سليم بن عيد الهلالي، والآخر الشيخ علي حسن الحلبي. وهذا الكتاب الجميل لضيق الوقت لا نستطيع أن نقرأ الجميع، لكن نسأل الله أن نستفيد أكثر مما في هذا الكتاب، ونقرأ في الشيء الذي يندر، أي يكون نادرا الكلام فيه حتى يستفيد الجميع. وممكن سننشر هذا الدرس أيضا إلى الخارج، فنحن نستعمل لغتنا الجميلة، لغة Nusantara. Nah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman. Kitab ini yang akan kita baca adalah kitab Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Judul bahasa Arabnya Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hal-hal ijmal secara global tentang puasa dan sedikit mentafsil, mendetailkan masalah-masalah puasa. Tetapi kitabnya sangat bagus, kitabnya tidak terlalu tebal, cocok bagi yang ingin membaca, ingin menguasai secara global tentang puasa, mungkin ingin murojaah hal-hal yang perlu ingat-ingat kembali. Nah, kita membaca bagian ke-17, Al-Kafarah, yaitu membayar kafarat. Kapan kita membayar kafarat? Apa sebabnya kita membayar kafarat? Apakah ada keringanan kalau kita tidak mampu membayar kafarat? Kita akan baca di kitab yang sangat ringkas ini. Kita meminta salah satu membaca. Tafadhal. Insyaallah musta'id Syekh Ibrahim. Insyaallah Ustaz. Nah, tafadhal. Antum pakai HP? Naam. Berarti yang kelihatan cuma layarnya aja, kalau video tidak kelihatan ya. Ya, betul. Layarnya, iya kelihatan layarnya Ustaz. Kalau video ana tidak kelihatan. Oh, ada Ustaz, kecil Ustaz, di pojok. Oh, kelihatan juga ada di pojok. Iya. Baik. Kalau segini kelihatan, cukup. Jelas. Nah, baik. Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab al-kafarah. Al-awwal, taqaddama hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an fi Abi Hurairah fi rajulil ladzi la ba'sa wal ahsan tazid radhiyallahu anhu walau lam yujad huna maktub, kalaupun tidak ada ahsannya taqul radhiyallahu anhu. Nah, taqaddama hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi rajulil ladzi waqa'a ala ra'atihi fi nahari Ramadan wa an alaihi
qada'u wal kaffarah wa hiya udkur raqabah fa illam yajid fayusamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina. Faqila inna kaffaratal jama' ala takhyir la ala tartib lakinnal ladzina ruwat tartib aktsaru fi riwayatihim ar, ar, arjuhu li annahum aktsaru adadan wa li anna ma'ahum ziyadatu ilm. Nah, Haitsu if haitsu if haitsu if ittafaqu haitsu ittafaqu ala anna al-iftar kana bil jama' wa lam yahduthu hadha fi riwayatil ukhra wa min alima hujjatu ala man lam ya'lam wa man alima wa man alima hujjatu ala man lam ya'lam wa mimma yarjuhum tartib aidan annahu ahuta wal annal akhadha bihi mujzi wali annal akhza bihi mujzi'u sawa'un qulna bitakhyir mujzi'un sawa'un qulna bitakhyir aw la bi khilafil aks. Nah, yakfi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif asy-syaikhan huna al-kafarah. Maksudnya membayar kafarat. Bagaimana? Apa dalil tentang adanya kafarat? Dalilnya disebutkan oleh Syekh di sini taqaddama hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah yaitu ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil terlihat sedih, sambil terlihat takut di wajahnya. Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah, saya berbuat maksiat yang besar ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mencelakaimu? Nah, ini hadis sahih di dalam riwayat Bukhari Muslim. Katanya saya menggoili istri saya pada siang hari Ramadan. Celaka saya ya Rasulullah. Takut sekali sahabat terjatuh di dalam maksiat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mendengar ada orang yang kasusnya seperti ini, beliau memberikan solusi. Beliau tidak langsung mencelanya. Ente ini tidak bisa tahan hawa nafsu. Ente ini kenapa tidak keluar saja dari menyalahkan. Tidak, bukan seperti itu sifat Rasulullah SAW. Bukan mencela orangnya. Beliau langsung memberikan solusi. Bukan langsung menjatuhkan orangnya. Bahasa Indonesianya membunuh karakternya. Bandel kamu, nakal. Nah, itu kalau mungkin seperti kita, ya mungkin seperti itu. Semoga kita diberikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang mengakui dosanya dan kelihatan dia bertobat, kita memberikan solusi langsung. Nah, jangan mengungkit kesalahan-kesalahannya, menjatuhkannya atau memberikan dia ejekan. Bukan seperti itu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama itqu raqabah, merdekakan budak. Kalau enggak bisa puasa 2 bulan, kalau tidak bisa
it'am, memberikan fidyah sittina miskinan. 60. Yang pertama budak, sekarang sudah tidak ada budak. Kedua paling puasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga it'amu sittina miskinan. Nah, guna yang jadi permasalahan sekarang, ada permasalahan baru. Apakah yang tiga ini, ada berapa tadi? Ada tiga. Memerdekakan budak, yang kedua puasa, yang ketiga apa yang ketiga? Memberikan It'am fidyah. sittina miskina. Apakah harus tertib? Tidak boleh kita puasa kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak. Apakah harus bertangga atau kita bisa memilih? Kata beliau, "Qila inna kafaratul jima' 'ala takhir la 'ala tartib." Berarti ini kalau bilang qila, ini pendapat yang lemah, kurang kuat, laisa biqawi. Yang kuat adalah 'ala tartib. Yang pertama harus merdekakan budak. Tetapi kalau tidak ada budak seperti zaman sekarang ini, ya sudah kita langsung berpuasa 2 bulan. Tetapi ada orang yang tidak puasa 2 bulan seperti sahabat ini. Dia orang yang sangat susah menahan syahwatnya. Kata di dalam riwayat lain, kalau begitu ente puasa 2 bulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, puasa 2 bulan lagi, saya ini jatuh ke dalam larangan ini karena memang saya nggak bisa menahan syahwat saya, Rasulullah. Sebulan saja puasa Ramadan saya nggak bisa. Itu sama-sama kita puasa semuanya. Bagaimana kalau saya 2 bulan? Susah sekali ya Rasulullah. Ini orang ini tidak mampu untuk puasa 2 bulan. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan solusi ketiga. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Tapi pendapat lain katanya alat takhir. Boleh memilih yang mana saja. Tetapi ini lemah. Nah, lakin alladhi rawu at-tartib aksar fa riwayatuhum arjah li'annahum aktsar adadan. Secara riwayat lebih sahih, lebih banyak riwayat alat tartib sesuai dengan tangganya. Budak, terus apa tadi? Memerdekakan budak, terus yang kedua puasa, yang ketiga it'am. Semuanya kalau di kebanyakannya ala hadhihi riwayah tertib. Nah, tapi ada memang riwayat yang alat takhir, yang tidak berurutan. Nah, ini secara riwayat. Tetapi kata beliau, haitsu ittafaqu ala anna al-iftar kana bil jima'. Tetapi kesepakatan mereka batal puasanya itu gara-gara apa? Gara-gara menjima'nya. Gara-gara jima'. Walam yahdus hadza fi riwayah al-ukhra wa man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam. Wa mimma yurajjih at-tartib aidan annahu ahwat. Nah, ini kata beliau di antara perojihannya adalah yang tartib lebih rojih. Kata beliau karena itu adalah ahwat. Itu lebih berhati-hati. Karena mengapa? Dari yang besar dulu. Merdekakan budak ini paling besar. Mahal budak. Sekarang sampai kalau ada sekarang miliar baru puasa 2 bulan. Sulit. Tetapi memberikan makan lebih gampang. Nah, wali annal akhdha mujzi'un sawa'un qulna bit takhir au la bi khilafi al-aks. Nah, li'annal akhdha bihi mujzi'un sawa'un qulna bit takhir au la. Apa maksudnya ini? Li'annal akhdha bihi, Ibrahim, bihi di sini kembali ke mana bihinya? Hi, domirnya kemana? Bihi. Iya. Hi, domir hu ini kembali ke apa ya? Wali annal akhdha bihi bi yani mukallaf Ustaz.
akhza bil mukallaf gitu. Li'anna al-akhza bil mukallaf atau al-akhza bil qaulil awal atau al-akhza bil qaulis tsani. Maksudnya yang mana? Li'anna al-akhza bil qaulil awal atau al-akhza bil bil qauli tsani, Ustaz. ya, takhir atau tartib? Bil qauli tsani, Ustaz. Qaulis tsani at-takhir atau tartib? Takhir. Takhir. Yakin? Naam. Yang benar Takhir. al-qaul al-awwal at-tartib. Oh. Karena kalau kita mengambil mazhab yang mengatakan tartib, itu sudah mencukupi. Sudah cukup, tidak perlu artinya mujzi'un itu sudah tertunaikan kewajibannya. Nah, entah itu kita mengatakan takhir atau tartib. Kalau kita mengatakan tartib, itu sudah mencakup takhir dan tartib. Nah, oleh sebab itu, pendapat yang paling rajih adalah orang yang mengatakan bit tartib. Wajib dengan bit tartib. Yang pertama karena riwayat, ada 3 sisi perojihannya. Yang pertama karena riwayat tartib lebih aksar, lebih banyak. Yang kedua karena itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Yang ketiga karena itu lebih mencakup daripada orang yang bilang takhir. Kalau orang yang bilang tartib pasti sah gitu, pasti sah kafaratnya, nah, karena sudah tartib. Tetapi kalau orang yang bilang takhir, nah, nanti kalau misalnya yang benar adalah tartib berarti nggak sah ya, begitu kan? Nah, bikhilafil asli. Kalau bilang orang yang bilang takhir ya, kalau yang benar tartib berarti takhirnya nggak benar. Berarti mazhab yang paling lebih benar adalah yang bilang tartib. Ini pendapat pertama. Hadisnya kita tahu. Ini poin pertama, hadisnya kita tahu, hadis Abi Hurairah tentang laki-laki. Ini terkenal dengan hadis rajulun waqa'a ala al-waqi' ala imra'atihi. Orang yang menggauli istrinya. Ini hadis al-waqi' ala imra'atihi, dan hukum di antara hukumnya kita mengatakan alat tertib. Harus dengan tertib. Nah, nomor 2 Ibrahim, tafadhal. At-tsani wa man lazimahul kafarah ajza 'anil atqi awis siyami awil it'ami fa innaha tasqutu li'annahu la tukallifu illa la taklifa illa ma'al qudrah. Qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wa bidalil fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad wa bidalil fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad asqatal kafarah 'anir rajuli indama akhbarahu bi i'sarihi wa daf'i ilaihi wa araqan fihi at-tamru liyat'amuhu ahlaha. Liyut'imahu ahlahu. Liyut'imuhu at'amat. Poin kedua, penting juga poin kedua ini. Kalau kita mengatakan tartib, pertama harus mampu itqu raqabah, baru pindah ke puasa, baru pindah ke it'am. Kata beliau, orang yang tidak mampu ajiza 'anil itqi, enggak mampu puasa, enggak mampu, tiga-tiganya enggak mampu. Apa yang terjadi? Fa innaha tasqutu. Enggak ada kafarahnya. Orang miskin sekali terjatuh ke dalam dosa ini. Dia pergi ke Syekh Ibrahim.
misalnya. Mengatakan, Syekh Ibrahim, antum kan talib STDI. Saya eh, katanya dilarang untuk menjima istrinya. Menjima istri apa kewajiban saya? Ibrahim, wajib qada. Ada lagi? Ya, merdekakan budak. Tidak ada budak Ibrahim. Puasa 2 bulan. Ibrahim, saya ini orang yang tidak bisa menahan syahwat. Bagaimana saya tidak mampu Ibrahim? Kata Ibrahim, Syekh Ibrahim, kalau begitu it'am sittina miskinan. Ibrahim, saya kerjaannya minta-minta tiap hari Ibrahim. Misal ya Syekh Ibrahim ya. Jangan marah Syekh Ibrahim. Nah, Syekh Ibrahim, kerjaan saya minta-minta, lalu saya diwajibkan memberi makan 60 orang miskin. La, saya tidak bisa, saya tidak mampu Ibrahim. Kalau begitu, kata Syekh Ibrahim yang penuh hikmah, tidak ada kewajiban buat Anda. Cuma wajib kodok saja. Kafarahnya gimana? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kata yang lebih hati-hatinya, dia diwajibkan sampai dia mampu nanti. Sekarang dia tidak mampu, kita tidak tahu. Nanti gara-gara dia minta-minta dapat rezeki banyak kan? Dia jadi mampu. Sebenarnya tidak boleh meminta-minta untuk at-takasur, untuk mengumpulkan harta. Nah, mungkin ada rezeki harta karun atau warisan yang banyak nanti, di situ dia wajib membayar fidyahnya ketika dia sudah mampu. Nah, dalilnya Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklif, tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Hurairah ini juga tidak mewajibkan kepada orang tersebut. Karena terakhir-terakhir dibilang, ya Rasulullah saya paling miskin di Madinah dan Makkah. Antara Madinah dan Makkah, kata Rasulullah, ya sudah. Pulang dan kasih makan nih kurmanya buat keluarga ente. Nah, yang nomor 3, Ibrahim, Syekh Ibrahim. Ahlan wa sahlan bi Febi. Kaifa halukum ya Febianto? Bikhair. Febi Gusnianto. Alhamdulillah, كيف حالك يا أستاذ؟ نعم، أين الصورة؟ نريد أن ننظر قليلا. هل أنا في ممكن؟ السوق يا أستاذ. لا يمكن. أنا في السوق يا أستاذ. لا ها يمكن أستاذ. غال. الصورة غالي. خير إن شاء الله. نواصل يا تفضل يا إبراهيم. نعم Ustaz. رقم 3. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-raqmul tsalis wala yalzamul mar'ata kafaratun li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira an fi'li jarabain عن فعل ar-rajuli بالتنوين. عن fi'lin jarabain ar-rajuli wa zawjihi walam yujibur rasul sallallahu alaihi wasallam ila kafarah wahidah wallahu a'lam. Nah, Illa kafarah. lalu permasalahan berikutnya, menjima bisa sendiri nggak Ibrahim? La yumkin Ustaz. Harus 2 orang, suami dan Ya na'am. istri. Wa zawjah. Nah, kafarah, hadhihi al-kafarah wajibah 'ala ar-rajul faqat atau 'ala ar-rajul wal mar'ah aidan? Al-jawab ar-rajih inda syekhuna fihi khilaf, ada khilaf. Yang rajih inda syekhuna, yang wajib adalah laki-laki saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mewajibkan hanya buat orangnya yang datang. Tidak mewajibkan panggil istrimu dan dia wajib juga untuk bayar kafarah. Tidak. Bahkan ada riwayat lain mengatakan kasih tahu istrimu untuk mengqadha saja, dia tidak wajib untuk kafarah. Jadi enak ya perempuannya. Mewakili Ustaz berarti ya Ustaz. Pendapat yang lain mengatakan dua-duanya wajib, karena yang namanya jima bukan laki-laki saja yang menikmatinya. Yang nikmat laki-laki saja atau perempuan juga. Keduanya. Perempuan bukan hanya alat pemberi nikmat,
tapi nikmat juga kepada perempuan. Kalau sama-sama nikmat, kenapa laki-laki saja? Nggak adil dong. Ini pendapat kedua. Nah, tapi secara dalil pendapat yang lebih rajih adalah yang mengatakan wajib hanya kepada si suami. Nah, oleh sebab itu hati-hati Ibrahim, jangan menikah bulan ini ya. Masih beberapa hari lagi. Jadi karena kalau pengantin baru sulit untuk Bendung. dibendung. Nah, orang pengantin baru biasanya mandi minimal 5 kali sehari, sebanyak waktu sholat. Karena harus sholat maka dia mandi. Nah, oleh sebab itu pendapat yang mengatakan yang laki saja yang wajib itu lebih rajih. Nah, kata beliau juga di sini secara dalil lebih rajih karena Rasulullah SAW tidak menyuruh yang perempuannya. Dan di antara bentuk rajihannya juga karena perempuan itu diistilahkan dengan nakisuddin, orang yang kurang agamanya. Nah, dia berarti dia itu banyak sebab rusak puasanya, itu banyak sebabnya. Udah haid, udah nifas, dirayu suami lagi, dirusak terus puasanya. Karena sudah banyak perusak puasa bagi perempuan, kata ulama, dia tidak wajib membayar kafarah. Dia hanya wajib qada saja. Nah, karena laki-laki memang di sini lebih sempurna, maka kewajibannya lebih berat. Nah, siap ya laki-laki ya. Ini masalah kafarah. Kalau masalah penting tentang kafarah, pertama, kalau kita seandainya ada orang menjima istrinya pada siang hari, kewajibannya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, dia wajib mengqada. Yang kedua, dia wajib membayar kafarat. Kafarat itu ada 3. Kafarat itu memerdekakan budak, atau berpuasa, atau it'am. Kalau tidak ada budak, berpuasa 2 bulan. Enggak mampu, memberi makan. Tidak mampu juga, tidak wajib kafarah. Nah, yaskut anhu. Terus yang ketiga, yang wajib cuma yang laki-laki saja. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya tentang fidyah. Selesai masalah kafarat. Yang paling penting kafarat, hafal hadisnya insyaallah Ibrahim. Hadis Abi Hurairah di Umdatul Ahkam, ada hadis yang sahih ya, diuratkan oleh Syaikhan. Nah, tidak ada pertanyaan insyaallah.